Wih, keren tuh kaos Radiohead lo. Iya nih, thank you bro. Nah, sekarang coba lu sebutin 3 album Radiohead favorit lu. Hah? Hah? Ya, itu gua. Lu pasti bertanya-tanya kan kenapa gua bisa ada di posisi kayak gini? Jangan tanyain gua lah. Gua juga bingung kenapa gua tiap pakai kaos band pasti selalu tanyain 3 album favorit gua sama abang-abangan. Ada banyak pertanyaan di jagat raya alam semesta abad ke-21 ini yang sampai sekarang masih belum ditemukan jawabannya oleh umat manusia. Apa isi dari lautan? Di mana letak Atlantis? Apakah Big Bang benar-benar pernah terjadi? Benarkah Hitler meninggal di Garut? Dan kenapa lu kudu nyebutin 3 album favorit dari band yang kaosnya lu pakai? Ya, sampai sekarang umat manusia masih belum menemukan titik terang tentang alasan abang-abangan random yang lu ketemu di kampus itu menanyakan pertanyaan tersebut. Itulah mengapa saya hadir di sini, teman-teman. Kita akan menguak tabir kebenaran bersama-sama. Tapi untuk melakukan itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kembali ke masa di mana kaos band pertama kali diciptakan. Ayo Doraemon, let's go. Kita telah sampai di tahun 1940-an, teman-teman, di mana kaos band, dalam tanda kutip, pertama kali diciptakan. Kenapa dalam tanda kutip? Karena kaos band pertama sebenarnya hanyalah kaos yang oleh pemuda pada zaman ini dicoret-coret dengan nama musisi atau band favorit mereka. Wah gila, gue demen banget sama band ini. Gue demen banget sama musisi ini. Semua orang satu dunia, satu kompleks, satu provinsi, semua harus tahu gue demen banget sama band ini. Betul, kurang lebih kayak teman-teman kalian di tongkrongan. Mereka juga mau ngasih lihat jati diri mereka dan terlihat si paling culture sekaligus ngasih lihat support mereka terhadap musisi yang mereka suka. Kaos band pertama yang diproduksi adalah kaos Elvis yang dibikin sama fans clubnya Doi di tahun 1950-an. Seperti yang sering terjadi di kota-kota besar, band dan promotor ngeliat ada potensi buat ngecuanin merchandise dari musisi-musisi ini. Sejak saat itu, mulai banyak band dan musisi yang mengkomersilin merchandise-nya mereka. Pengkomersilan kaos band itu baru mulai terjadi di tahun 1960-an, teman-teman. Dimana pada era itu juga lifestyle hippie lagi mulai ramai digandrungi sama anak muda. Selain itu, pada zaman itu juga banyak orang yang udah pakai kaos dengan simbol tertentu buat nunjukin support mereka terhadap pergerakan-pergerakan politik waktu mereka demo. Kaos band semakin menjamur dengan adanya pengaruh dari si Bill Graham, seorang promotor konser tersohor di era itu yang udah banyak nge-produce konser band-band psychedelic seperti Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, Big Brother and the Holding Company, dan tentu saja Grateful Dead yang harga kaosnya sekarang udah nggak ngotak dan jadi kaos pilihan si paling nyampe bet gua. Tapi emang kaosnya keren sih. Karena otak-otakan si Bill juga, kaos band yang awalnya cuma diproduksi buat orang dalam dari band-band itu jadi dijual ke masyarakat umum buat ngepromosiin band-band tersebut. Tapi, di tahun 1970 sampai tahun 1980, masih banyak kaos yang dibikin sama fans dari band tersebut dan dijual tanpa perizinan dari band-band tersebut alias bootleg. Bootlegging sampai sekarang sebenarnya masih banyak bertebaran di pasar merch, meskipun peraturannya lebih ketat. Tapi kita bahas ini di bahas-bahas episode lain aja. Buat menghindari terjadinya pencurian cuan oleh oknum-oknum tertentu, band-band pada zaman itu ngeluarin lisensi buat perusahaan-perusahaan yang pengen ngeproduksiin merch mereka. Dan lisensi pertama di dunia buat ngeproduksi merchandise band itu dibeli sama perusahaan yang bernama Winterland. Yang namanya harusnya nggak asing sih buat kalian para pegiat bisnis. Yang dimiliki oleh tidak lain dan tidak bukan Bill Graham. Bener-bener kapitalis. Respect. Sejak saat itu, official merchandise benar-benar menjamur banget dan sangat diincar sama orang-orang pada zaman itu. Selain buat dipakai, banyak juga yang beli merch sebagai oleh-oleh dan mengingat kalau mereka pernah nonton konser band favorit mereka. Fun fact buat kalian, AC/DC adalah band pertama yang penjualan merchandise-nya melebihi penjualan tiket konser mereka. Hal tersebut benar-benar menggambarin kegilaan orang-orang terhadap merchandise band di tahun 1970-an. Desain-desain dari kaos-kaos band yang diproduksi pada zaman itu sangat beragam, dan tentu saja benar-benar ngegambarin karakteristik si band atau musisi tersebut. Kita ambil contoh ada Grateful Dead sama Jimi Hendrix, yang desain merch mereka sangat psychedelic dan ada Slayer dan Metallica yang merchnya penuh dengan simbol-simbol saatanis dan lain-lain. Semakin berjalannya waktu, merchandise sudah jadi komoditas yang wajib banget dijual sama band atau musisi. Minat fans yang tinggi terhadap merch merupakan ladang uang bagi band maupun produsen merch. Simbiosis mutualisme guys. Fans dapat prestis dan jati diri, band dan promotor dapat duit. Emang kapitalisme itu udah paling bener sih. Nah, kita udah kembali ke zaman sekarang teman-teman. Di zaman sekarang, para artis-artis, musisi, selebgram, seleb talk,
seleb kabupaten, dan lain-lain berbondong-bondong menggunakan kaos band atau kaos mirip kaos band. Kenapa? Ya estetik. Lihat aja nih, The Kardashians, Kanye, Travis, Pak Jokowi, Raisa, Via Valen, bahkan sampai Bu Siska Smitomo juga pakai kaos band, bro. Bayang nggak lu, Bu Siska yang udah baik banget ngajarin kita buat masak, tiba-tiba ditanyain sama abang-abangan pakai kaos Circus of the Dead tuh, Bu. Coba sebutin dong 5 band favorit lu yang tampil di konser itu. Itu jadi dimasakin kali kita. Udah nggak aneh sebenarnya orang-orang yang nggak dengerin band-band begituan buat pakai kaos band. Lihat aja di coffee shop terdekat rumah lu. Pasti ada Jambamba Uhti yang pakai kaos Metallica atau Nirvana. Padahal playlist Spotify yang tiap hari dia dengerin sambil makan seblak tuh, kalau nggak menangis di tongkrongan, ya lagi viral di TikTok. Gak sedikit juga dari orang-orang yang pakai kaos band tapi nggak tahu kalau kaos yang dia pakai itu kaos band. Dan dapat dipahami sih sebenarnya kenapa banyak orang-orang yang emang dengerin band-band tersebut jadi sebel sama poser-poser itu. Satu hal yang pasti, kaos band sekarang udah jadi salah satu tren fashion yang mainstream. Salah satu alasan kenapa kaos band bisa se-mainstream ini dan jadi fashion statement dari banyak orang, dan bukan lagi cuma buat abang-abangan kampus lu yang gak lulus-lulus itu, adalah karena merch musisi-musisi mainstream. Coba kita lihat merch tour purpose-nya Justin Bieber ini. Terus kita bandingin sama kaos band ini. Lihat kemiripannya kan? Merchandise tournya Justin ini tuh dibikin sama Jerry Lorenzo, desainer sekaligus foundernya Vira Blood. Doi sendiri bilang kalau merch ini tuh merupakan perpaduan dari Kurt Cobain sama Allen Iverson. Yang rada make sense sih setelah kita tahu tentang background yang influencer itu beragam banget. Selain Justin Bieber, rapper-rapper luar negeri juga banyak banget yang terinspirasi sama merch-nya band-band lama buat bikin merch mereka sendiri. Apalagi bisa dibilang rapper-rapper kayak Kanye West, Travis Scott, Lil Uzi, Playboi Carti, dan lain-lain itu merupakan rockstar di zaman kita ini. Bisa kita lihat dari antusiasme fans-fans mereka yang nonton konser mereka sampai satu stadium penuh. Mereka itu sebenarnya kurang lebih aja sama fans-fans band rock atau metal di tahun 90-an, kalau kata gua. Bedanya cuma di genre yang mereka sukain. Tujuannya mereka ke situ ya sebenarnya sama-sama aja. Mereka pengen nonton rockstar idolanya mereka. Dengan gedenya fanbase mereka, terus gimana influence mereka terhadap tren, serta saus apa orang-orang zaman sekarang buat dapet atensi dan nunjukin kalau mereka punya identitas yang anjay gue unique and quirky banget di sosial media. Gak aneh kaos band bisa jadi salah satu tren fashion yang digemari sama anak muda zaman sekarang. Jadi, dari hasil penelusuran yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari awal kemunculannya sampai sekarang kaos band itu memiliki kaitan yang erat dengan jati diri atau identitas dari seseorang. It all boils down to, gue demen banget sama band ini loh. Dan meskipun zaman sekarang, kaos band juga dipakai sama orang yang cuma suka desain dan estetikanya aja. And in my opinion, that's okay. Satu hal yang sama dari keduanya adalah mereka pengen ngasih lihat jati diri mereka. And in one way or another, support band yang pasti mereka pakai. Jadi buat abang-abangan yang sambil tidur juga dengerin Napalm Death, tren ini justru bisa jadi ajang buat kalian ngedukasi poser-poser itu supaya ngedengerin musik atau band yang kalian suka. Wall of Death harusnya lebih seru kalau lebih banyak orang ikutan kan. Terus buat ngabers dan humors, ya udah pakai aja kaos-kaos band yang lu beli di H&M atau PNB itu kalau misalnya lu pengen. Toh orang-orang yang nyuruh kalian buat nyebutin 3 album favorit dari band yang kaosnya kalian pakai itu, kalau misalnya mereka pakai kaos partai juga nggak bakal bisa nyebutin tuh nama-nama pejabat yang pernah kena kasus di partai itu. Tapi ya seenggaknya lu harusnya tahu lah Nirvana itu nama band bukan nama brand. Udah segitu aja dulu dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.